Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat curry puff yang sangat enak. Kulitnya renyah berlapis-lapis. Isiannya pun sangat enak, gurih. Pokoknya teman-teman wajib mencobanya. Ini cocok sekali sebagai ide jualan atau untuk isian snack box. Pokoknya wajib coba ya. Langsung ke proses pembuatan. Kita campurkan tepung terigu dengan mentega putih. Teman-teman boleh mengganti dengan mentega atau margarin biasa, cuman kalau dengan mentega putih nanti hasilnya akan lebih renyah ya. Ini kita campur, diaduk seperti ini. Setelah agak tercampur, kita aduk menggunakan tangan ya. Ini memakai sarung tangan. Kalau tidak apa-apa, asalkan tangannya bersih ya teman-teman. Sampai seperti ini, kita sisihkan dulu. Kita buat untuk adonan yang keduanya. Ini ada terigu, minyak, ada air, gula halus, dan sedikit garam. Kita campurkan terigu, sedikit gula halus, dan garam, lalu minyak. Aduk sampai tercampur, agak tercampur, baru kita masukkan airnya. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Ini untuk adonan luarnya ya, yang tadi yang pertama untuk adonan dalamnya. Jadi nanti ada berlapis-lapis ya. Ini di yang adonan kedua ini diaduk sampai kalis ya. Diuleni sampai kalis seperti ini. Kita bulatkan. Dan setelah seperti ini bisa langsung kita bagi-bagi ya. Dipipihkan dulu agar mudah untuk membaginya. Ini adonan dalamnya ya. Ini kita bagi dua dulu, lalu bagi dua lagi. Jadi menghasilkan 16 potong ya. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini sampai semuanya selesai ya. Oh ya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Lalu ini adonan luarnya sama, kita pipihkan dulu. Lalu kita bagi-bagi, dipotong-potong ya maksudnya. Sama seperti tadi, potong dua dulu, lalu potong dua lagi. Sampai menjadi 16 bagian. Untuk adonan dalamnya kurang lebih 15 gram ya. Kalau mau ditimbang tidak dipotong-potong seperti ini, tapi kalau dipotong seperti ini juga, apalagi kalau dibagi-bagi dua dulu, itu insya Allah sama ya. Ini untuk adonan luarnya kita bulatkan lagi. Kalau untuk adonan luar ini beratnya kurang lebih 40 gram ya. Kalau teman-teman ingin lebih akurat, jadi ditimbang satu persatu ya. Ini lakukan sampai semuanya selesai. Lalu kita gilas adonan luarnya sampai agak pipih seperti ini ya. Lalu kita masukkan untuk adonan dalamnya dan ditutup ya. Dikunci, jangan sampai adonan dalamnya nanti keluar. Dibulatkan lagi seperti ini dan dilakukan sampai semuanya selesai ya. Ini saya akan buat dua varian ya, ada yang pedas dan yang tidak pedas. Untuk yang pedas kita kasih warna ini untuk adonan dalamnya agar nanti mudah membedakannya ya. Tapi kalau teman-teman tidak membuat dua varian pun tidak mengapa, ini agar ada aja cirinya ya, nanti pas menggoreng tidak ketukar ya. Ini sama aja ya. Di adonan luarnya dipipihkan, lalu masukkan adonan dalam, lalu kita tutup, dikunci, lalu dibulatkan. Dan lakukan sampai semua adonannya habis ya. Sampai selesai maksudnya.
seperti ini. Kita istirahatkan dulu kalau udah beres ya. Setelah diistirahatkan minimal 15 menit, boleh langsung kita gulung ya. Dipipihkan dulu seperti ini. Pelan-pelan saja agar adonan dalamnya tidak keluar ya. Setelah ini baru kita gulung membentuk diagonal seperti ini ya, ke samping menggulungnya. Lalu digilas lagi, memanjang sekarang ya, digilasnya seperti ini, pelan-pelan saja biar adonan dalamnya tidak keluar-keluar ya. Lalu kita gulung kembali. Ini mirip-mirip seperti membuat pie apple ya, tapi ada bahan-bahan yang berbeda dan teknik menggulungnya pun agak sedikit berbeda ya. Nah, kita bagi dua, terlihat kan layar-layarnya, lapisan-lapisannya. Lalu kita simpan. Usahakan di wadah yang selalu tertutup ya, agar tidak kering adonannya. Ini seperti ini, lakukan sampai semuanya selesai. Ini untuk yang tadi adonan dalamnya dikasih warna kuning, lebih terlihat ya lapisan-lapisannya, layarnya. Kalau dikasih warna seperti ini udah selesai, kita tutup, kita istirahatkan. Sambil diistirahatkan kita buat untuk isiannya. Ini kita kupas dulu wortel. Jadi isiannya pakai sayur dan bakso dan telur juga ya. Ini wortelnya kita potong-potong dadu kecil-kecil seperti ini, agar nantinya mudah ya memasukkan ke dalam adonannya kalau kecil-kecil seperti ini. Lalu pipil jagung dan potong-potong juga baksonya ya, sama dipotong-potong kecil bentuk dadu seperti wortel tadi. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan kita geprek untuk bumbunya ya. Ini bawang putih. Bumbunya cukup yang simpel saja ya. Kita hanya gunakan bawang putih dan bawang merah. Diiris-iris tipis seperti ini, dicacah ya. Nanti untuk rasa karinya kita gunakan saja kari instan seperti ini ya, biar cepat juga ya. Kita panaskan minyak, lalu tumis bawangnya, bawang putih dulu, lalu bawang merah. Setelah harum baru kita masukkan bumbu karinya. Kita aduk lagi. Setelah harum kita tambahkan telur ya. Saya gunakan 2 butir telur biar langsung ya. Jadi sekali makan ini semuanya dapat ya, sayurannya dapat, karbohidratnya dapat dari jagung dan dari tepungnya, dari kulitnya, proteinnya dapat dari bakso dan telurnya. Ditambah baksonya, kita aduk-aduk lagi sampai tercampur dan benar-benar harum ya ini. Kalau sudah harum, tambahkan air. Lalu setelah mendidih kita masukkan wortel dan jagungnya. Diaduk kembali dan dimasak sampai matang. Ini setelah matang dan setelah kita tiriskan, dibiarkan sampai agak dingin ya, jangan panas-panas, nanti lapisannya bisa nggak terbentuk kalau panas-panas dimasukinnya. Jadi setelah agak dingin baru kita masukkan ke dalam adonannya. Kita gilas dulu adonannya sampai pipih seperti ini. Lalu kita tambahkan untuk isiannya. Ini saya gunakan banyak isiannya ya, biar lebih enak. Lalu kita bentuk menjadi segitiga seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi segitiga biar lebih unik ya bentuknya. Lalu kita kunci bagian bawahnya agar nanti pas menggoreng tidak keluar ya isiannya.
Nah, seperti ini, mudah kan? Ini lakukan sampai semua adonan selesai ya. Lalu kita panaskan minyak, kita goreng. Ini yang pertama digoreng, saya goreng sampai setengah matang ya, tidak sampai matang, karena ini mau dijadikan ide jualan untuk frozen ya, frozen food. Ini cocok banget dijadikan frozen food, bisa tahan sampai berbulan-bulan ya kalau di frozen. Nah, cukup sampai seperti ini saja, tidak usah sampai kuning keemasan. Udah seperti ini, kita tiriskan, dan setelah dingin baru boleh kita masukkan ke dalam wadah. Ini saya pakai plastik mika seperti ini ya, karena untuk jualan isinya ini muat 5. Jadi untuk jualan frozen harus digoreng dulu setengah matang ya, biar ini terbentuk dulu lapisannya seperti ini. Ini kelihatan kan, berlapis-lapis seperti ini. Kalau langsung seperti tadi tidak digoreng dulu, langsung dibekukan, nanti bakal tidak terbentuk lapisan ya. Kalau seperti ini bakal tetap terbentuk lapisan, dan nanti pas setelah di frozen, didiamkan dulu, dikeluarkan dari frozen beberapa saat, beberapa menit, digoreng ulang, bakal lebih kelihatan lapisannya ya. Ini untuk yang enggak frozen ya, langsung digoreng sampai kuning keemasan. Ini bisa langsung dihidangkan seperti ini. Ini lapisannya kelihatan kan teman-teman, seperti ini. Bentuknya pun lucu ya, unik, tidak banyak yang buat, tidak seperti pastel pada umumnya kayak gitu. Nah, ini kulitnya sangat berlapis dan renyah sekali ya teman-teman. Ini dijual di kantin sekolahan, nitip di kantin sekolah. Ini sudah saya buktikan laris banget ya, anak-anak suka, apalagi kalau isiannya itu pedas ya. Nah, ini lapisannya kelihatan kan, dan ini sangat-sangat renyah ya. Tuh, lihat. Dan kita buka, kita lihat isiannya. Isiannya sangat banyak ya, melimpah, rasanya pun enak. Bikinnya tidak ribet ya, karena bumbunya kita menggunakan bumbu instan. Kalau teman-teman mau menggunakan bumbu kari yang nggak instan, bikin sendiri pun boleh. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak sekali. Teman-teman wajib mencobanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.